Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Januri dari Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Fatmawati Putri Bengkulu, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini akan menyampaikan sejarah pendidikan Islam dengan judul Perkembangan Pendidikan dalam Catatan Sejarah Islam. Pendidikan mendapatkan perhatian yang besar dalam Islam. Sejak awal Islam, pendidikan dititik beratkan dalam ajaran Islam. Kata pertama dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, yang artinya bacalah. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan, dengan perintah langsung untuk keluar dan mencari ilmu. Umat Islam telah menempatkan penekanan besar pada sistem pendidikan. Sepanjang sejarah Islam, pendidikan adalah suatu kebanggaan dan bidang yang selalu diunggulkan umat Islam. Muslim membangun perpustakaan besar dan pusat pembelajaran di tempat-tempat seperti Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Mereka mendirikan sekolah dasar pertama untuk anak-anak dan universitas untuk melanjutkan pendidikan. Mereka memajukan ilmu pengetahuan dengan lompatan luar biasa melalui lembaga-lembaga semacam itu yang mengarah ke dunia modern saat ini. Sikap terhadap pendidikan. Saat ini pendidikan anak tidak terbatas pada informasi dan fakta yang mereka harapkan untuk dipelajari. Sebaliknya, pendidik memperhitungkan kesejahteraan emosional, sosial, dan fisik siswa di samping informasi yang harus mereka kuasai. Pendidikan Islam abad pertengahan tidak berbeda. Dr. Suriah abad ke-12 Al-Shahshari menulis secara ekstensif tentang perlakuan terhadap siswa. Dia mencatat bahwa mereka tidak boleh diperlakukan kasar atau dipaksa melakukan banyak pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Cendekiawan Islam besar Al-Ghazali juga mencatat bahwa pencegahan anak dari bermain dan desakan terus-menerus untuk belajar dapat mematikan hatinya, menimbulkan ketajaman kecerdasannya, dan membebani hidupnya. Karena itu dia mencari tipu muslihat untuk melarikan diri dari belajar. Sebaliknya, ia percaya bahwa mendidik siswa harus dicampur dengan kegiatan yang menyenangkan, seperti teater boneka, olahraga, dan bermain dengan binatang mainan. Sekolah pertama Ibnu Khaldun menyatakan dalam mukadimahnya, perlu diketahui bahwa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak adalah simbol Islam. Muslim memiliki dan mempraktekkan instruksi seperti itu di semua kota mereka. Karena itu mengilhami hati dengan keyakinan yang kuat dalam Islam dan pasal-pasal imannya yang berasal dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tertentu. Lembaga pendidikan pertama di dunia Islam cukup informal. Masjid digunakan sebagai tempat pertemuan di mana orang dapat berkumpul di sekitar seorang ulama, menghadiri ceramahnya, membaca buku bersamanya, dan menimba ilmu. Beberapa ulama terbesar Islam belajar dengan cara seperti itu dan mengajar murid-murid mereka dengan cara ini juga. Keempat, pendiri mazhab Muslim Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal memperoleh pengetahuan mereka yang luas dengan duduk dalam pertemuan dengan ulama lain, biasanya di masjid, untuk membahas dan mempelajari hukum Islam. Beberapa sekolah di seluruh dunia Muslim melanjutkan tradisi pendidikan informal ini di 3 tempat paling suci Islam: Haram di Mekah, Masjid An-Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Para ulama secara teratur duduk dan memberikan ceramah di masjid yang terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung dan mendapatkan manfaat darinya.
pengetahuan mereka. Namun seiring berjalannya waktu, umat Islam mulai membangun lembaga formal yang disediakan untuk pendidikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, sejak tahun 900-an para siswa muda dididik di sekolah dasar yang disebut dengan maktab. Umumnya maktab dilekatkan pada sebuah masjid di mana para ulama dan imam akan mengadakan kelas untuk anak-anak. Kelas-kelas ini akan mencakup topik-topik seperti membaca dan menulis, bahasa Arab, dasar, aritmatika, dan hukum Islam. Sebagian besar penduduk setempat dididik oleh sekolah dasar seperti itu selama kanak-kanak mereka. Setelah menyelesaikan kurikulum maktab, siswa dapat melanjutkan kehidupan dewasa mereka dan mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan tinggi di madrasah dunia Arab untuk sekolah. Madrasah biasanya menyatu dengan masjid besar, contohnya termasuk Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir didirikan pada tahun 970 dan Al-Qarain di Fes, Maroko didirikan pada tahun 859. Kemudian banyak madrasah didirikan di seluruh dunia Muslim oleh Wazir Saljuk yang Agung Nizam Al-Mulk. Di madrasah, siswa akan dididik lebih lanjut dalam ilmu agama, bahasa Arab, dan studi sekuler seperti kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan geografi, di antara banyak topik lainnya. Pada tahun 1100-an, pada 75 madrasah di Kairo, 51 di Damaskus, dan 44 di Aleppo. Ada ratusan lagi di Spanyol Muslim saat ini juga. Madrasah ini dapat dianggap sebagai universitas modern pertama. Mereka memiliki fakultas terpisah untuk mata pelajaran yang berbeda, dengan sarjana pendidik yang memiliki keahlian di bidangnya. Siswa akan memilih konsentrasi studi dan menghabiskan beberapa tahun belajar di bawah banyak profesor. Ibnu Khaldun mencatat bahwa di Maroko pada masanya, madrasah memiliki kurikulum yang berlangsung selama 16 tahun. Dia berpendapat bahwa ini adalah waktu terpendek di mana seorang siswa dapat memperoleh kebiasaan ilmiah yang dia inginkan, atau dapat menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sepanjang sejarah pendidikan, perempuan telah menjadi prioritas utama. Macet. Bisa di ini tidak nanti Pak? Tidak sambung. Bisa disambung tidak? Apa ya? Ini. Pak mesti tidak konsen ini tadi melanjutkan itu Pak. Bukan ini bisa disambung tidak nanti? Dipotong Pak. Potong.